Pada suatu hari di Korea Selatan, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Lee Jin-tae. Saat itu dia sedang keliling menawarkan jasanya sebagai tukang semir sepatu. Tiba-tiba terdengar sahutan yang tampak meledeknya. Ternyata itu adalah sang adik yang bernama Lee Jin-suk. Lantas Jin-tae pun langsung mengejarnya. Ketika sedang berhenti di depan toko sepatu, sang kakak pun memiliki impian suatu saat nanti. Dia ingin sekali mempunyai toko sepatu. Adiknya yakin jika Jin-tae sanggup membuat sepatu kulit yang lebih bagus dari itu. Jin-tae tersenyum menanggapi perkataan adiknya sambil memberi hadiah sebuah pulpen yang diinginkan Jin-suk untuk persiapan masuk ke universitas. 형이 만들면 저것보다 훨씬 잘 만들 거야. 갖고 싶어 했잖아. 고마워요. 멋있다. 먹어. Mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. Lee Jin-tae selaku sebagai seorang kakak mengalah tidak bersekolah agar adiknya bisa menyelesaikan sekolahnya sampai ke perguruan tinggi. Sementara ibu mereka memiliki kedai mie yang dibantu usahanya oleh gadis cantik yang merupakan calon tunangan Jin-tae yang bernama Yong-sin. Diketahui Jin-tae berencana akan menikahi kekasihnya pada musim gugur, dan itu membuat keluarga ini bahagia karena meski keadaan sedang sulit, tapi masih ada wanita yang mau menerima Jin-tae sebagai suaminya nanti. Di sana Jin-tae melihat sekarung gandum dan menanyakan dari mana Yong-sin mendapatkan itu. Yong-sin menjawab bahwa dia menghadiri rapat umum. Di malam harinya mereka berziarah ke makam ayahnya, ditemani oleh sang ibu yang sudah tidak bisa berbicara lagi, dan ditemani oleh Yong-sin beserta ketiga adiknya Yong-sin. Di sini Jin-tae mengutarakan isi hatinya bahwa Jin-suk akan mewujudkan cita-citanya. Begitupun dengan Jin-suk, dia berkata bahwa sebentar lagi kakaknya akan menikahi seorang gadis, dan mereka berjanji akan membuat mendiang ayahnya bangga suatu saat nanti. Setelah selesai, mereka melanjutkan dengan makan malam. Digambarkan keluarga mereka ini adalah keluarga yang penuh rasa syukur. Meski tidak kaya raya, tapi mereka sangat bahagia dan menikmati setiap proses yang ada. Di suatu ketika, saat Jin-tae sedang bekerja, Jin-suk tiba-tiba datang dengan panik. Dia mengabari jika pasukan Korut akan menginvasi Korsel. Terlihat juga banyak mobil para tentara dan mengumumkan kepada masyarakat untuk segera mengungsi serta berjaga-jaga jangan sampai mereka terperdaya oleh propaganda dari utara. Malam harinya Jin-tae pulang ke rumah dan memastikan keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Di sana dia mendapati banyak barang yang sudah dikemas. Pada saat itu terjadilah sedikit perselisihan antara Jin-tae dan juga Yong-sin. Karena Jin-tae merasa barang yang dikemas terlalu banyak, dia berpikir kalau mereka akan mengungsi ke rumah pamannya hanya sebentar saja. Jadi nggak perlu membawa barang sebanyak itu. Tapi tidak dengan Yong-sin. Dia bersikeras untuk membawa barang-barang karena dia merasa tidak ada yang pernah tahu kapan perang tersebut akan berakhir. Akhirnya mereka pun membawa semua barang-barang yang sudah dikemas dan bergegas pergi secepatnya ke stasiun kereta. Setibanya di stasiun, sudah banyak orang-orang yang juga berencana untuk mengungsi ke sanak saudara mereka. Jin-suk ditugaskan membeli tiket kereta, namun sayangnya dia tidak berhasil mendapatkannya. Sementara itu Jin-tae diberi tugas untuk mencari toko obat karena salah satu dari adik Yong-sin jatuh sakit. Tiba-tiba tentara Korsel datang ke kerumunan orang-orang saat itu dan mengumumkan bahwa anak laki-laki berumur 18-30 tahun diperintahkan maju ke depan. Perasaan Jin-suk dan keluarganya pun mulai nggak enak karena mereka merasa kalau anak-anak ini disuruh ke depan adalah anak-anak yang akan diwajibkan untuk ikut militer. Salah seorang tentara bertanya berapa usia Jin-suk. Dia menjawab 18 tahun. Dia lantas dipaksa agar maju ke depan, tapi sang ibu menahan supaya jangan membawa putranya. Namun semua itu sia-sia. Jin-suk pun akhirnya dibawa masuk ke dalam kereta oleh para tentara.
Jintai yang pada saat itu baru datang sambil membawa obat pun diberitahu bahwa Jinsuk sang adik telah dibawa oleh tentara. Jintai yang mengetahui kabar tersebut langsung berlari untuk mencari Jinsuk. Setelah mencari Jinsuk cukup lama, akhirnya dia menemukan sang adik dan bergegas membawa Jinsuk turun dari kereta. Tentu saja hal itu tidaklah mudah. Para tentara berusaha menggagalkan aksi Jintai. Jintai berharap agar adiknya dipulangkan saja karena dia memiliki masalah dengan jantungnya, dan biarkan dirinya yang ikut wajib militer. Tapi usahanya gagal, yang membuat mereka berdua harus mengikuti wajib militer bersama yang lainnya. Sang ibu dan Yongsin yang pada saat itu gelisah menunggu datang kedua putranya pun terkejut karena kereta mulai berjalan. Yongsin terus berteriak memanggil Jintai dan Jinsuk. 먼저 외삼촌에게 금방 뒤따라가. Sesampainya di kamp pelatihan, mereka berdua sudah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Jintai yang begitu menyayangi adiknya dan takut adiknya kenapa-kenapa, meminta ke salah satu tentara senior agar dia dan adiknya tidak dipisahkan pada saat bertugas, karena alasan adiknya hanyalah seorang pelajar yang tidak tahu apa-apa mengenai peperangan. Orang-orang yang mengikuti wajib militer pada saat itu pun dikumpulkan guna diberi arahan tentang tempat yang mereka jaga adalah Sungai Nakdong. Ini merupakan pertahanan terakhir. Jika sampai wilayah Sungai Nakdong berhasil dikuasai oleh Korut, maka mereka dinyatakan kalah. Selain itu, mereka juga dibagikan sebuah kertas kosong, yang dimana dengan kertas tersebut mereka disuruh untuk menulis surat wasiat yang ditujukan kepada keluarga seandainya mereka gagal di medan perang. Makanan yang diberikan sangatlah tidak layak. Di tengah asiknya ngobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan dari pasukan Korut secara bertubi-tubi. Jintai dan Jinsuk berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi naasnya Jinsuk terkena serangan yang mengakibatkan salah satu tangannya terluka. Jintai panik. Dia berusaha mencari pertolongan agar lukanya bisa segera diobati. Sang kakak berpesan jangan pergi kemana-mana. Akan tetapi Jinsuk yang ketakutan dan posisinya tidak aman pun akhirnya memilih pergi dari tempat itu. Serangan musuh semakin brutal dan banyak memakan korban jiwa. Tiba-tiba Jinsuk yang memiliki masalah dengan jantungnya membuat dia kesulitan untuk bernafas. Namun beruntung Jintai segera datang tepat waktu. Jinsuk saat itu sudah dalam keadaan sekarat. Kakaknya panik bukan main. Dia tidak lagi memikirkan serangan peluru jika mengenai dirinya. Yang dia khawatirkan adalah keselamatan sang adik, hingga adiknya pun bisa bernafas kembali dengan teratur. Malam harinya Jintai menemui salah satu tentara senior. Dia meminta agar adiknya dipulangkan saja karena sakit jantung yang dideritanya. Bukannya menuruti keinginan Jintai, tentara itu justru malah membacakan daftar orang-orang yang memiliki penyakit yang lebih parah dari Jinsuk. Dia berkata, sebelum meminta balasan, seharusnya Jinsuk memberikan sesuatu lebih dulu kepada negaranya. Seketika Jintai terdiam. Dia berjanji akan memberikan seluruh kemampuannya supaya bisa memulangkan Jinsuk. Di pagi buta mereka dibangunkan karena mendapat kabar jika area 721 dan 734 berhasil dikuasai oleh pasukan Korut. Ditambah jalur perbekalan sudah dicegat yang membuat mereka terisolasi.
Tidak lama kemudian datang perintah kepada para prajurit untuk menanam ranjau di garis pertahanan. Sebuah misi yang bisa dikatakan cukup berbahaya. Tapi Jintai berpikir inilah waktu yang tepat untuk memperlihatkan bahwa dirinya akan memberi sesuatu bagi negaranya. Tujuannya tidak lain agar dia bisa memulangkan sang adik. Akhirnya dia menawarkan diri untuk ikut dalam misi tersebut, meski namanya tidak disebut di dalam daftar. Beberapa saat ketika menanam ranjau, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan musuh dari arah bukit. Salah satu dari mereka ada yang terkena tembakan. Bahkan ada juga yang terkena jebakannya sendiri karena saking paniknya. Mereka berinisiatif mundur, namun Jintai meminta untuk menunggu sebentar karena musuh tinggal sedikit lagi bisa dihabisi. Setelah melakukan aksinya, Jinsuk yang begitu cemas dengan keadaan Jintai pun langsung berlari menemui Jintai. Jinsuk bertanya kenapa dia mengambil misi berbahaya ini, padahal nama dia tidak ada di dalam daftar. Jintai menjawab itu sudah menjadi keputusan dia. Jinsuk menyuruh Jintai untuk tidak mengulanginya lagi karena itu sangat berbahaya. Semua yang dilakukan oleh sang kakak semata-mata hanya ingin mendapatkan medali penghargaan. Dan dengan medali tersebut, Jintai dengan mudah bisa memulangkan adiknya. Makin hari keadaan prajurit semakin parah, di mana mereka tidak mendapatkan pasokan makanan, minuman, sehingga membuat sebagian dari mereka jatuh sakit. Sampai akhirnya karena keadaan itu diantara mereka juga terjadi selisih paham dan menyebabkan perkelahian. Tapi di tengah pertikaian, Jintai memiliki sebuah ide yang cukup berani. Dia berkata, kita tidak bisa berdiam diri menunggu serangan musuh, tapi kita harus kagetkan lawan dengan cara menyerangnya terlebih dulu. Hal itu pun membangkitkan semangat para prajurit lain. Mereka setuju dengan ide Jintai. Misi penyerangan yang tidak terduga mereka lakukan di malam hari secara diam-diam. Lagi-lagi Jinsuk tidak diikut sertakan dalam misi ini. Jinsuk bertanya kenapa dia tidak diikut sertakan. Salah satu dari mereka menjawab bahwa Jintai lah yang menyarankan agar kamu tidak diikut sertakan. Jinsuk pun bingung dong. Terlebih ketika tentara senior mengatakan, apakah kamu menginginkan medali juga? Dia bertanya-tanya di dalam hati, medali apa yang dimaksud? Di sisi lain, penyerangan terhadap pasukan Korut pun dimulai. Penyerangan yang tidak disangka-sangka itu pun membuahkan hasil sebuah kemenangan bagi pasukan Korea Selatan. Jinsuk yang pada saat itu tidak dapat menemukan Jintai merasa khawatir jika seandainya kakaknya tewas di medan pertempuran tadi malam. Namun ternyata tidak, dan akhirnya mereka berdua pun bertemu. Jinsuk yang masih penasaran mengenai medali yang dimaksud lantas bertanya kepada Jintai apakah medali yang akan dia dapat digunakan untuk memulangkannya. Jika itu benar, dia tidak setuju dengan rencana kakaknya, karena menurut Jinsuk, kalaupun mati, matilah bersama tanpa harus Jintai berkorban untuk dirinya. Namun Jintai berkata bahwa dia juga ingin tetap hidup dan bisa berkumpul kembali. Tapi jika hanya satu dari mereka berdua yang harus hidup, maka Jinsuklah yang harus tetap hidup.
바로 받은 훈장으로 나더러 집에 가라고. 죽어도 같이 죽는 거. 시험이 정말 용서할 거야. 우리 소대만 벌써 15명 달고 잘 들어. 서서 죽는다면 형 그냥 가만히 죽는다고 살고 나선가 되길 바라고 노력하는 것뿐. 하나만 살아야 된다면. Berkat ide-ide beraninya dalam memerangi musuh, Jintai mendapat perhatian dari banyak prajurit Korsel. Tapi hal itu tidak membuat sang adik senang, karena dia merasa kalau kakaknya mulai berubah dan seperti haus akan jabatan. Hal itu dibuktikan ketika Jinsuk menawarkan Jintai menulis surat untuk keluarga mereka di rumah. Tapi Jintai malah bilang jika dia tidak ada waktu dan harus segera menghadiri jamuan. Kemenangan itu ternyata membuat kehidupan para prajurit mulai membaik. Mereka mendapat banyak makanan dan diadakan sebuah pesta guna menghibur mereka semua. Mereka tentu sangat menikmati jamuan itu. Berbeda dengan Jinsuk, dia merasa kalau kakaknya tidak lagi memikirkan dirinya dan keluarganya yang sedang menunggu di rumah. 되게 낯설게 느껴졌어. 오늘 형 보면서 하나밖에 없는 내 형이잖아. 항상 영신이 누나, 우린 반드시 같이 살아서 돌아가야 돼. Mereka pun akhirnya kembali ke medan perang yang lebih ganas. Namun kali ini mereka merangsek masuk ke wilayah Pyongyang Korut. Hubungan antara kedua bersaudara ini semakin buruk. Jintai berani menyerang ke wilayah Korut karena perintah dari atasannya untuk menangkap pimpinan mereka. Dan jika misi kali ini berhasil, maka medali sudah berada di depan mata. Suatu hari, pada saat mereka bertugas, para prajurit dari Korsel menemukan beberapa orang dari tentara komunis di sebuah lorong. Dan ternyata guys, salah satu dari mereka adalah sahabat Jinsuk dan Jintai yang bernama Yongsuk. Sebenarnya dia adalah warga Korsel. Akan tetapi karena diancam oleh tentara Korut, dengan terpaksa dia bergabung dengan pasukan Korut. Jinsuk langsung menghampiri sahabatnya itu dan memberi pertolongan, tapi tidak dengan Jintai. Dia menganggap bahwa Yongsuk bukanlah sahabatnya lagi, melainkan seorang komunis yang harus dihabisi. Tentu Jinsuk marah dan berusaha untuk mencegahnya. Dia mengancam akan melaporkan kepada atasannya karena mereka mengeksekusi prajurit yang tidak memiliki senjata. Dengan demikian akhirnya Yongsuk dan teman-temannya tidak jadi dibunuh, tetapi mereka tetap ditahan sebagai tawanan. 죄 없는 민간인 학살하는 빨갱이는 뭐? 똑같아. 얘들 포로야. 얘들 너무 안 좋은 줄 알아 이 새끼들아. Setelah kejadian tersebut, Yongsuk mengajak Jinsuk mengobrol. Di situ Yongsuk mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan dirinya. Yongsuk heran dengan sikap Jintai yang sekarang sudah berubah dan dia seperti tidak mengenalinya. Selain itu juga dia bercerita bahwa sebelum pergi bertugas, dirinya sempat bertemu dengan ibu Jinsuk dan Yongsin, di mana ternyata semenjak kepergian mereka berdua, kesehatan ibu mereka mulai terganggu. Mendengar pernyataan itu, Jinsuk merasa sangat sedih. Setelahnya, Jintai menemui Jinsuk untuk mengatakan bahwa sebentar lagi Jinsuk akan pulang, karena tidak lama lagi dia akan mendapatkan medali tersebut. Sang adik yang sudah menaruh kemarahan terhadap kakaknya pun merasa jika semua itu sudah tidak berarti lagi. Jintai merasa kecewa kepada adiknya, karena semua yang ia lakukan selama ini semata-mata hanya untuk kebaikan Jinsuk. 형들 식구 다 싫어. 난 널 제대시킬 훈장이 되지만 내가 그렇게 안 했어. Dan ternyata kemenangan yang dikira sudah di depan mata tiba-tiba berubah menjadi sebuah penyerangan dari sebagian pasukan Korut dibantu oleh tentara Cina. Keadaan seketika menjadi tegang kembali. Di tengah berlangsungnya peperangan, Yongsuk sahabat Jinsuk pun tertembak peluru dari Jintai yang membuat dia meregang nyawa. Karena kematian sahabatnya itu membuat kemarahan Jinsuk semakin menjadi-jadi kepada kakaknya sendiri. Di tengah kondisi yang belum aman, atas kerja keras dan keberaniannya, Jintai pun akhirnya bisa membawa pimpinan dari tentara Korut. Dia mendapatkan medali yang sudah ditunggu sejak lama. Dengan medali itu dia berharap dapat memulangkan adiknya. Tapi ternyata Jinsuk tidak bisa langsung dipulangkan. Karena itu semua harus diajukan terlebih dulu kepada komandan divisi. 18시까지
Keesokan harinya, Jin-suk pun memutuskan untuk pulang ke rumah, dan memang secara kebetulan tempat dia bertugas tidak jauh dari lokasi rumahnya. Di sana dia memanggil-manggil sang ibu, tapi tidak ada jawaban. Yong-shin tiba-tiba keluar dari rumah itu. Dia tidak percaya kalau Jin-suk masih hidup di tengah peperangan yang begitu brutal. Dia juga mengatakan bahwa keadaan ibu mereka baik-baik saja, dan itu membuat Jin-suk menjadi sedikit lega. Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba beberapa orang dari anggota Federasi Anti Komunis memaksa untuk membawa Yong-shin tanpa adanya alasan yang jelas. Karena Jin-suk berusaha menghalang-halangi mereka, akhirnya dia pun ikut dibawa. Tidak lama kemudian, Jin-tae pun datang. Dia mendapat informasi dari salah satu temannya bahwa Jin-suk pulang ke rumah. Belum sempat sampai di rumah, dia mendapati ketiga adiknya Yong-shin berlari sambil menangis mengejar mobil. Merasa ada sesuatu yang janggal, dia memutuskan untuk mengejar mobil tersebut. Ternyata kenapa alasan Yong-shin dibawa oleh anggota Federasi Anti Komunis? Karena dia dituduh sudah bergabung dengan komunis. Konsekuensi dari itu semua, Yong-shin akan dieksekusi. Belum sempat dieksekusi, tiba-tiba Jin-tae datang dan menyelamatkan calon istrinya itu. Di sini Yong-shin menjelaskan bahwa semua yang dia lakukan termasuk menghadiri rapat komunis semata-mata karena dia hanya membutuhkan gandum, sebab pemerintah Korsel tidak pernah memberi makanan kepada mereka. 우리가 무슨 잘못이야? 배급사이라도 타먹어야 살지. 어서 꺼져. 음주껏 하나라도 건드리면 다 죽을 줄 알아. Jin-suk secara mengejutkan tiba-tiba muncul di hadapan mereka untuk menyelamatkan Yong-shin. Jin-suk lantas menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Tapi salah satu dari anggota federasi berkata bahwa Yong-shin sudah tidur dengan perwira tinggi dari Korut, hingga membuat Jin-tae jadi sedikit ragu dengan kesetiaan Yong-shin. 환양지란 건 동네 사람들이 다 알고 있어. 걔들한테 아랫돌이 돌린 년이 누군데? 그렇기 전에 주둥이 닥쳐. 비난 안 간 이유도 다 그런. 아니야, 거짓말이야. 할 거 없어. 다 알고 있으니까. 데리고 나가. 어서. 아니야, 진태 씨. Rencana penyelamatan Yong-shin pun dinyatakan gagal. Para tentara Korsel melakukan penyerangan pada saat itu. Pertikaian pun akhirnya berlangsung di antara mereka. Tapi sangat disayangkan, Yong-shin, calon istrinya Jin-tae, terkena tembakan dan akhirnya tewas seketika itu juga. Jin-tae dan Jin-suk pun dikurung di dalam sebuah penjara. Di sana lagi-lagi Jin-suk menyalahkan Jin-tae atas kematian Yong-shin. Akibat menembaki anggota federasi dan beberapa tentara Korsel, Jin-tae pun akhirnya dipanggil dan mendapat teguran dari komandan barunya. Meskipun disangka sebagai pembela komunis, namun Jin-tae tetap meminta agar adiknya dibebaskan. Tapi hal itu tidaklah mudah. Sang komandan tidak setuju karena menurutnya itu bukanlah tanggung jawabnya. Belum sempat selesai, tiba-tiba serangan musuh kembali datang. Di tengah kekacauan itu, Jin-tae meminta agar adiknya dibebaskan. Namun ternyata si komandan malah memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua tahanan yang ada, termasuk adiknya Jin-tae. Tidak mau kehilangan adiknya, dia pun langsung berlari menuju ruang tahanan. Tapi sayangnya Jin-tae terlambat. Dia hanya bisa melihat penjara itu terbakar habis. Setelah apinya padam, Jin-tae memasuki penjara dan memastikan keberadaan adiknya. Namun yang dia temukan adalah sebuah pulpen yang ia berikan kepada adiknya dulu. Perasaan Jin-tae hancur seketika melihat jasad yang hangus terbakar. Dalam kecewanya yang begitu besar, Jin-tae pun langsung menghajar komandan barunya, melampiaskan semua amarah sampai si komandan itu benar-benar tewas. Pada bulan Juli tahun 1951, di rumah sakit militer Korsel,
Ternyata Jin-suk selama ini berhasil selamat karena sebelum terbakar habis, dia diselamatkan dan disembunyikan oleh pamannya yang juga berada di sana saat itu. Meskipun peperangan masih berlanjut, pamannya senang karena mendengar Jin-suk akhirnya dibebas tugaskan dari militer, yang itu artinya dia bisa bertemu dan membantu ibunya lagi. Sementara untuk Jin-tae sendiri, sang paman tidak bisa memastikan dia berada di mana. Hanya selembar surat saja yang ia dapatkan dari camp. Jin-suk masih menyimpan rasa amarah kepada kakaknya dan tidak mau peduli lagi terhadap Jin-tae. Tidak lama kemudian Jin-suk pun mendapat panggilan, karena ternyata didapat kabar bahwa Jin-tae sang kakak kini bergabung dengan pasukan Korut yang mereka anggap itu adalah komunis. Seperti yang kita tahu bersama, Jin-tae melakukan itu karena rasa kecewa yang begitu dalam. Dia merasa bahwa telah dihianati oleh negaranya sendiri. Dengan susah payah dia berjuang mendapatkan medali, tapi ujung-ujungnya pasukan Korsel malah menghabisi adik serta kekasih yang ia sayangi. Tapi di sini Jin-suk malah menganggap pria yang bergabung dengan komunis itu bukanlah kakaknya. Kakaknya yang ia kenal adalah seorang penyemir sepatu dan seorang kakak yang menyayangi keluarganya. Di malam hari, Jin-suk memutuskan untuk membaca surat dari Jin-tae yang ditujukan kepada ibu mereka. Disinilah ia baru menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Jin-tae selama ini adalah untuk kebaikan dirinya. 건강하세요. 보고 싶어요. 무슨 걸어서 진석이 살릴 거예요. 달라고 안부 전해주세요. 우리 진석이 잘 있으니까 걱정 마. 호강시켜 드릴게요. Esok harinya Jin-suk pun memutuskan kembali berperang untuk mencari kakaknya. Sesampainya di area perang, komandan di sana pun terlihat sedang menjelaskan strategi penyerangan dan memfokuskan serangan kepada pasukan bendera Korut yang dipimpin langsung oleh Jin-tae. Mendengar informasi tersebut, Jin-suk pun langsung mengajukan diri agar bisa ikut di garis depan. Namun sayangnya dia tidak diizinkan mengingat serangan tinggal beberapa jam lagi. Dikarenakan serangan Korsel kali ini lumayan kuat, Jin-suk yang tidak ingin terjadi sesuatu kepada kakaknya lantas berinisiatif untuk pergi sendirian ke garis depan. Namun naasnya dia pun harus tertangkap oleh pasukan Korut. Mereka menuduh Jin-suk adalah seorang mata-mata. Meski sudah dijelaskan bahwa dirinya merupakan adik dari pimpinan pasukan bendera, tapi mereka tidak percaya begitu saja. Terlebih saat Jin-tae memberitahu jika adiknya sudah meninggal. Saat akan dibawa ke kamp tahanan, di sanalah peperangan yang lebih besar kembali terjadi. Dengan susah payah Jin-suk pun mencari pasukan bendera dan bertemu dengan Jin-tae. Jin-tae sang kakak yang dipenuhi dengan rasa dendam dan kecewa terhadap Korsel pun tidak menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya adalah adiknya sendiri. Mereka di sini terlibat pertarungan. Jin-suk masih berusaha menyadarkan sang kakak, namun tetap saja Jin-tae tidak mengenalinya. Jin-tae hanya bisa terdiam ketika Jin-suk menceritakan semua harapan sang kakak untuk bisa membuka toko sepatu dan melihat adiknya bersekolah sampai bisa kuliah. Tidak sampai di situ saja, Jin-suk juga mengingatkan untuk berkunjung ke pemakaman Yongsin. Dari sinilah Jin-tae mulai tersadar jika seorang pria yang ada di hadapannya adalah adik yang selama ini ia sayangi.
Pulpen yang selama ini ia simpan diberikan kembali kepada adiknya. Dia juga mengatakan kalau dia telah membuat sepatu untuk Jinsuk kuliah nanti. Namun sang adik menolak dan ingin pulpen itu diberikan setelah perang usai. Karena pasukan Korut semakin dekat, Jintai pun akhirnya menyuruh Jinsuk untuk mundur duluan. Dan dia berjanji akan menyerahkan diri kepada pasukan Korsel. Sementara dengan seluruh tenaganya yang tersisa, Jintai memilih untuk bangun dan menembakkan senapan mesin ke pasukan Korut. Semua itu dia lakukan agar Jinsuk adiknya selamat. Meski jiwa dan raga dia korbankan mati diberondong oleh pasukan musuh. Jinsuk yang kini sudah tua pun menghampiri tempat tewasnya sang kakak. Dia menyesal karena dulu meninggalkan kakaknya seorang diri, padahal Jintai sudah membuatkan sepatu untuk kuliahnya. Akhir kisah, Jinsuk berhasil bertemu kembali dengan ibunya. Begitu luar biasanya pengorbanan Jintai seorang kakak terhadap adiknya. Dia rela melakukan pekerjaan apapun demi bisa membahagiakan adiknya. Dia rela memutus sekolahnya dan menjadi tukang semir demi bisa menyekolahkan adiknya. Dan percayalah, di balik sifatnya yang keras, dia adalah seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya dan berharap adiknya hidup lebih layak, hidup lebih baik, dan hidup lebih bahagia. Bahkan di balik semua kerja kerasnya, ada satu harapan besar agar dia tidak menjalani kehidupan yang sama sepertinya.